잠들진 못해 왜 자꾸 내 맘에 걸려 떠나지 못해 차갑던 날 멈추게 돼 한 번도 이런 적이 없었는데 왜 너라는 사람 날 자꾸만 떨리게 I'm thinking of you 눈을 감아도 네가 선명하게 보여 이게 무슨 일이야 모두 바보 같아 정말 평소와는 달라 얼마나 더 지나가면 나아질까. Pernahkah kalian mendengar tentang kasus perundungan atau dengan kata lain bullying? Tentu, kasus bullying memang tak asing. Sebagian orang bahkan pernah merasakan, namun banyak orang tak menemukan keadilan. Bagi mereka, keadilan bisa dibeli dengan uang yang entah berapa banyak. Bagi mereka, uang segala-galanya. Dan bagi mereka, dengan uang, hidup akan baik-baik saja tanpa mengenal lelah. Anda tidak mendengar saya. Saya bilang bebaskan putri saya. Tidak bisa begitu, Bu. Hukum tetaplah hukum. Tidak bisa dilanggar. Masuk. Akan saya buktikan kalau hukum itu bisa dibeli. Buka kopernya. Bebaskan putri saya dan hilangkan kasus ini. Maka uang ini jadi milik kamu. Baik, beres, Bu. Biar saya yang urus. Sudah saya bilang, polisi mudah. Dan begitulah, banyak yang membeli hukum dengan uang tanpa memikirkan korban. Maka ku bentuk beberapa organisasi untuk keadilan yang ku beri nama Serigala Putih, yang memiliki makna kekuatan dan keberanian. Di organisasi ini terbagi atas 3 misi. Yang pertama adalah organisasi penyerang yang bertujuan melambangkan keberanian dan bertindak untuk membela kebenaran. Yang kedua ada organisasi mata-mata yang bertujuan mengumpulkan informasi, mengantisipasi ancaman, dan memantau kegiatan ilegal atau mencurigakan. Yang terakhir, organisasi kesehatan. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Namun di balik itu semua, ada satu organisasi yang mendorong kejahatan. Organisasi tersebut belum diketahui siapa pembentuknya. Namun, menurut informasi, tujuan organisasi itu dibentuk adalah untuk membuat seseorang terhasut agar mengakhiri hidupnya. Iya loh. Ada juga di HP-ku. Emang bener ya. Satu sekolah dapat, Cok. Ya aku gak peduli satu sekolah dapat apa enggak. Tapi ini maksudnya apa? Stop pembulian. Emang ada pembulian? Masih kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya. Lo mau caper sampai ngirim video itu ke satu sekolah. Kalau nggak ada yang pengen dengerin cerita lu, nggak usah caper, goblok. Dasar lemah. Cepet yuk guys. Gue percaya bukan lu yang kirim video itu. Sini, biar gue bantu. Ih, jadi takut banget sekolah di sini. Iya, sama. Gue tidak bisa ya. Ada hubungannya sama video. Sabar ya, sabar. Lucu banget sih. Oh, gue paham nih. Lucu banget ya Violet. Maksud gue dindingnya yang lucu ya, dindingnya. Oh, berarti lu unik ya.
Bilangnya lucu dinding, tapi kok yang ditatap Kak Vio? Gue mau ke toilet ah. Makasih. Ke toilet. Ke toilet karena malu atau karena panas ngelihat kebucinan gue? Najong. Ya udahlah, gak apa-apa. Lu sebenarnya sadar gak sih kalau lu tuh berat? Peka banget. Enak Gimana? banget. Enak gak, Bu? Ya iyalah, orang disuapin kamu. Bubuk lucu deh kalau makan. Ih, baby bisa aja deh. Iya tahu deh, kalian emang bucin tolol, bucin mampus ya kan. Tapi nggak usah bilang baby depan gue. Alay banget, babi aja, nggak akan tuh alay. Lagian ya, mentang-mentang cowok di samping gue kagak peka. Yang ini lucu deh, check out. Gue dengar loh. Iya sayang, lain kali gue peka. Catat guys, gue orang pertama yang restuin hubungan mereka. Jadi misi kali ini cukup simpel. Kalian tinggal pergi ke perumahan yang dulu ditempati Cila. Kalian bisa tanya-tanya dulu ke warga sekitar atau mungkin tetangganya. Kami boleh minta fotonya nggak kak? Siapa tahu kan warga sekitar kurang tahu tentang Cila. Atau mungkin ada yang nggak kenal sama sekali sama Cila. Tuh, ini fotonya. Kalian bisa tunjukkan ke warga yang kurang tahu. Wow, ternyata masih kecil juga ya. Kalau gue lihat-lihat mungkin kita seumuran. Tapi udah berani banget ngelakuin kriminal. Entah apa yang dia pengen sampai ngelakuin itu. Mungkin ada dendam di dalam diri dia, atau mungkin sesuatu yang bikin dia ngelakuin hal ini. Kita nggak tahu. Tapi sudah jelas, balas dendam bukan jalan satu-satunya. Itu hanya akan memperburuk kita. Apa bedanya kita dengan dia kalau kita berusaha membalaskan dendam kita? Iya, semoga misi kita cepat selesai ya, biar kita bisa tahu semuanya. できないこともあると知りたくないけど This is life Ya, kayak yang lagi trending itu. Tapi kalau nggak salah sih, seperti ya. Bagaimana bisa pintu dan jendela kalian ada yang roboh dan pecah? Kalian itu selaku ketua kelas dan wakil ketua kelas seharusnya membimbing teman kalian untuk tidak melakukan aktivitas di luar pembelajaran. Kalian itu sudah diberi amanah kepada guru. Kami udah peringati loh pak, tapi emang mereka aja yang gak mau mendengar. Tanya aja lah si Meli pak, si Meli saksinya. Enggak pak, si Melda nggak ngeperingati. Dia hanya tidur. Emang jadi-jadi Malah dia kalau mau ke kantin. Ke kantin pak, ke kantin. Gak usah didengar pak, emang rada sinting teman saya. Jangan kau kasih tahu lah bodak, nanti kita dihukum. Cukup! Ngeri kali weh. Kalian berdua tetap saya hukum. Bagaimana bisa kalian dipertanggungjawabkan sebagai ketua kelas tapi tetap saja melanggar? Kalian itu seharusnya memberi contoh kepada siswa-siswa lain. Panggil orang tua kalian besok. Pak, gak usah lah Apa? Mau panggil orang protes tua kamu? aku. Nanti Mending aku digeprek keluar saja aku. daripada saya makin marah. Apalah bapak tua itu, bukan aku juga yang ngerusakin. Lama-lama aku rusak pintu kau. Rusak aja Melda. Rasain nih. Woi, kenapa pula kalian rusak pintu itu? Gak sengaja loh pak, swear. Maaf pak, maaf. Oh, jadi yang ini rumahnya. Tapi kok kayak nggak berpenghuni sama sekali ya? Katanya Kak Cantika yang kita cari kabur karena mereka tahu kalau kita mau cari dia sampai sini. Lah, terus kita harus tanya siapa? Masa tetangganya? Nggak mungkin juga Ya kan? iyalah, nanya siapa lagi selain tetangganya. Orang diajak kabur. Ya udah yuk kita ke sana.
Lihat di sana guys, ada anak-anak yang lagi tidur. Ya udah deh, gue aja yang bangunin. Kalau anak itu bangun, gue nggak ikut-ikutan ya. Gue juga nggak bisa bantu elu. Siapa suruh ngajuin diri buat bangunin anak itu? Ngapain coba gue nawarin diri buat bangunin bocil ini? Nanti kalau dia ngamuk gimana? Cil. Hey, Cil, bangun dulu bentar. Cil. Ya gitu, kocak bangun. Ngapain kau cari-cari aku? Fan kah? Guys, itu anaknya udah bangun, kesana yuk. Ini pede kali lo Cil. Fan sekali, bukan fan. Sama aja. Beda. Sama. Beda. Sama. Beda. Sama. Beda. Sama. Beda. Beda. Sama. Selalu aja deh Cil. Gue kesini cuma pengen nanya. Masa nggak boleh? Nggak boleh. Tolong kerjasamanya, Dek. Kami butuh banget informasi dari Adek. Ya, kami nanyainnya nggak lama kok. Sebentar aja. Ya udah. Mau bilang apa kau? Apa Adek tahu di mana orang yang tinggal di samping rumah ini? Emang kenapa gue cari dia? Udah kepo, ngegas mulu lagi. Dasar. Gak ngegas ini. Hade, terserah lo deh Cil. Yang penting kasih kami informasi. Nanti gue kasih coklat deh. Gak mau kalau murah. Yang ngajarin lo ngomong kayak gitu siapa Cil? Iya deh iya, nanti gue beliin deh coklat yang mahal, Kinder Joy. Nah, iya, nanti dibeliin Kinder Joy sama kakak itu. Tapi tolong ya kasih tahu kami siapa pemilik rumah yang ada di samping itu. Itu Kak Cila. Oh, jadi namanya Kak Cila. Kak Cila kan? Tuli lo. Jelas-jelas ku bilang namanya Cila. Sumpah sih nggak ngerti lagi sama bocil ini. Ngegas mulu perasaan. Oke. Namanya Cila kan? Sekarang Adek tahu nggak Cila di mana? Nggak tahu kok tanya saya. Anjir loh. Kita nunggu lama banget di sini dan dengan entengnya lo cuma ngomong nggak tahu. Udah, kita pergi aja daripada buang-buang waktu kan. Lagian bocil ini kayaknya emang gak niat deh. Iya, setidaknya lo kasih tahu kami lah dia kemana. Bener-bener lu ya. Aduh, capek banget. Kemana lagi tuh bocil? Bener-bener ya. Bakal gue cari sampai Aduh, dapat. badan gue. Dia nggak tahu Udah apa deh, kalau- mending gak usah dikejar. Buang-buang waktu doang. Nggak usah dikejar deh. Nggak usah dikejar. Awas aja kalau gue ketemu sama anak itu. Bakal gue geprek. Gue jaga di depan, woi. Itu turretnya, woi. Jaga turret, woi. Mana sih, woi? Itu. Belakang. Ah, elah, kalah ini kita. Capeknya nggak dapat info, malah di prank anak-anak. Kusut amat tuh muka. Mana iya lagi kayak keset kaki. Diam loh. Canda kali. BTW gimana misinya? Seru kah? Andai aja kalian ikut. Kalau menurut gue, kesana tuh cuma nambah emosi. Anak yang kami tanya ngegas mulu. Gak ada sopan-sopannya anjir. Malahan dia kabur sambil ketawa-ketawa gak jelas. Awas aja kalau gue ketemu sama tuh anak. Bakal gue geprek. Ya iyalah kabur. Orang kamunya galak gitu. Coba deh kamu ngomong baik-baik atau kalau nggak kasih permen. Pasti baik tuh anak. Kalau sampai kabur berarti emang takut sama muka kamu. Dia tuh bukan takut sama muka gue. Emang dia tuh pada dasarnya susah dibujuk. Malah beliin dia Kinder Joy, BMW, atau kalau nggak rumah, dia mah nggak mau. Gak bakalan mau. Wow, ternyata dua bucin tolol mampus ini bisa bertengkar juga ya. Mereka mah emang gitu. BTW mau nggak cari sugar daddy biar kita nggak jadi nyamuk? Ogah, lu aja deh. Gua mah udah punya plus royal. Serius? Widih, wanjay. Spill dong, siapa tuh? Oke deh, gue kasih tahu. Namanya si Jeno, orang Korea, idol K-pop. Belum jadi pacar gue, tapi iya insya Allah lah. Bakar aja nggak Ya sih? Bakar elah. aja. Terserah.
Baik semuanya, maaf jika saya mengganggu waktu istirahat kalian. Saya kesini disuruh oleh ketua untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut. Gak mengganggu sama sekali kok kak. Lagi pula kami juga sudah banyak beristirahat. Itu mah lo, kami dari tadi belum istirahat. Oh iya, bagaimana dengan pencarian kalian? Apakah membuahkan hasil? Saya harap sih begitu. Gak ada hasil sama sekali kak. Orang-orang di sana juga pada nggak tahu dia kemana. Memang saya saja yang terlalu meremehkan anak itu. Saya harap kalian bisa segera menyelesaikan misi ini, karena pihak kepolisian dan pihak keluarga sudah mempertanyakan hal ini. Mereka bahkan memberi kepercayaan kepada organisasi kita. Dan oh iya, bagaimana reaksi warga saat kalian menanyakan tentang Cila? Apa mereka menunjukkan reaksi yang berbeda? Jawaban mereka sama aja. Ada yang nggak tahu, ada yang nggak kenal, ada juga yang nggak pernah lihat sama sekali. Saya nggak lihat soalnya saya buta. Gak tahu, saya mah nggak kenal. Waduh, kurang tahu juga kak. Terakhir saya lihat 3 hari yang lalu. Waduh, saya mah nggak kenal yang namanya Cila. Ya kalau orang lain nggak tahu, saya lebih nggak tahu. Soalnya minggu lalu saya full time di Korea. Oh, ya udah kalau gitu Iya, makasih ya kak. Tidak, saya tidak mengenalnya. Pergi dari sini. Tapi kenapa ya gue curiga sama bapak-bapak yang ngomong gak kenal? Padahal jarak rumah dia sama Cila itu lumayan dekat loh. Gue juga mikir gitu. Dilihat dari jawaban dan ekspresi yang kalian bilang, dia emang kayak gak peduli dan gak mau tahu. Entah dia diancam untuk tutup mulut, atau memang dia gak mau bantu kita. Yang dia bilang ada benarnya juga. Kalau yang kalian bilang benar, berarti bapak-bapak itu ada hubungannya sama Cila. Entah dia keluarganya atau mungkin bayarannya. Tapi kita harus cari informasi dari bapak itu. Ya udah, besok kita ke sana. Nanti kami para cowok-cowok bantu kalian, biar kalian gak gampang ketipu lagi sama orang-orang. Kita harus bagaimana? Pihak polisi minta bantuan sama organisasi Serigala Putih. Lu kan tahu, organisasi itu cukup terkenal. Bagaimana kalau dia bisa tahu kita di sini? Bagaimana kalau dia tahu kalau semisal kita salah satu faktor penyebab anak itu bunuh diri? Gue nggak mau di penjara. Gue nggak mau. Gue menyesal ngelakuin itu. Berhentilah mengucapkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Kita dibentuk tanpa rasa penyesalan. Siapapun lawan ke depannya dan seberapa kuat dirinya, kita nggak akan kalah, karena ini juga salah satu dari permainan kita. Yang lo bilang benar juga. Maaf kalau gue ngucapin kata penyesalan itu. Gue nggak akan lagi deh ngucapin itu. Ayo, buruan. Ayo, ngapain lu tinggal di sini? Udah, mayang-mayang aja, mayang-mayang. Oh, sup. Yeay, bukan gue. Yeay, bukan sial mulu deh. Yeay, bukan gue. Yang penting bukan gue. Yeay, bukan gue. Gue mah emang jago. Gue memang jago. Ketuk dulu pintunya. Astaga. Kak Vio ngagetin aja. Ih, rasain nih. Lagian apa sih muncul tiba-tiba kayak setan? Mami, I'm coming. Azek bro.
Bocah. Apaan sih kalian semua? Ngapain kalian semua mengantri depan rumah saya? Kalau mau sumbangan jangan di sini, cari di tempat lain sana. Mohon maaf jika kami mengganggu ketenangan Anda. Tujuan kami ke sini bukan untuk meminta-minta, melainkan untuk mempertanyakan hal yang kemarin. Silahkan Kak Vio, jelasin. Jadi kami hanya ingin mengetahui informasi lebih dalam tentang Cila. Bukannya rumah Bapak sama Cila cukup dekat. Lalu mengapa Bapak tidak mengenal Cila? Jadi maksud kalian, saya menyembunyikan sesuatu tentang dia. Saya bahkan tidak mengenal dia. Mendingan kalian pergi saja dari rumah saya. Punya bukti apa kalian kalau saya kenal sama Cila? Anda masih tidak mau mengaku kalau Anda mengenal Cila. Setahu saya, Cila adalah anak berprestasi di SMA 3 Sakura. Dan bukannya Anda salah satu guru yang ada di SMA itu. Bagaimana mungkin Anda tidak mengenal Cila? Sedangkan Anda sendiri adalah wali kelas Cila. Bagaimana dia bisa tahu? Baik, saya akan ceritakan semuanya dari awal. Saya dengan Cila memang sempat menjalin hubungan, tapi itu berakhir karena ada hari di mana saya berinisiatif untuk membelikan Cila makanan di sebuah kafe. Namun saya melihat Cila sedang asik mengobrol dengan pria lain. Sebenarnya saya ingin langsung meminta penjelasan, namun saya takut membuat masalah dan bagaimana jika itu hanya sebuah kesalahpahaman. Setelah berpikir cukup lama, saya akhirnya pergi dari situ. Saat malam harinya, saya baru berani untuk meminta penjelasan dengan Cila. Saya chat dia, namun pesan saya diabaikan. Saya mencoba menelponnya, namun berapa kali telepon saya diabaikan dan ditolak. Frustasi, saya akhirnya berhenti menelponnya dan menchatnya. Di situ saya diam untuk sementara waktu. Kemudian HP saya berbunyi. Sebenarnya saya tidak ingin mengangkatnya, tapi setelah saya lihat itu telepon dari Cila. Halo Pak Joko, gimana kabar lu? Gue mau kita putus aja. Maksud kamu apa, Cila? Kamu sedang bercanda? Emang gue kelihatan bercanda ya? Ya gue bosan sama lo. Lagian, dari awal gue pacaran sama lu. Yang gue dapat cuma malu doang. Lo gak sadar muka lu tuh kayak apa? Jadi, siapa pria tadi yang sedang bersamamu di kafe? Apa kau berani berselingkuh? Pakai nanya lagi. Ya itu karena kalau gue nggak selingkuh kan rugi. Gue harus pacaran sama tua bangka yang cuma nyusahin. Berani sekali kamu berkata begitu, Cila. Jelas gue udah berani. Soalnya gue udah dapat yang lebih kaya dari lo. Mendengar hal itu, rasa sedih saya berubah menjadi marah. Saya berpikir dia mencintai saya setulusnya, tapi ternyata hanya karena harta saya. Di situ saya merasa bersalah karena tidak seharusnya saya berpacaran dengan murid saya sendiri. Setelah itu, saya mendapatkan teror dari seseorang lewat telepon. Dia meminta saya untuk membuka pintu dan mengambil hadiah. Lalu bagaimana dengan dirimu? Diriku? Apakah ada yang bisa Siapa lagi sih yang menelpon? Benar-benar mengganggu waktu saya. kerja keras? Kenapa kau tidak ikuti mereka? Halo, siapa kamu? Apa Anda masih ingin hidup? Jika iya, ambil hadiah yang saya berikan di depan rumah Anda. Kalau Anda tidak ingin, nyawa Anda yang akan menjadi bayarannya. Kemudian saya pergi ke depan rumah saya. Dan benar saja, hadiah itu terletak di depan pintu saya. Saya membawa hadiah itu masuk. Kemudian saya langsung membukanya di atas meja. Di kotak itu terisi foto saya bersama Cila. Dan ada angka yang saya tak paham. Angka tersebut bertuliskan 13, 12, dan 09. Semenjak saat itu saya sudah tidak pernah melihat Cila lagi. Alasan saya pura-pura tidak mengenalnya karena saya hanya ingin melupakan dia saja. Maaf jika saya baru berani menceritakan tentang ini. Saya benar-benar menyesal. Udah Pak, gak apa-apa kok. Saya tahu gimana rasanya sayang sama seseorang yang ternyata berkhianat sama kita. Bapak ikhlasin aja ya. Saya harap Bapak bisa dapat yang lebih baik dari dia. Iya, Bapak nggak usah nangis. Nanti saya juga ikutan nangis.
Bapak yang semangat ya. Terima kasih banyak karena kalian sudah mendukung saya dan mengerti. Maaf karena saya baru bicara tentang hal ini. Saya hanya takut kalau kalian mengira saya penyebab Cila pergi ataupun menghilang. Iya, tentu saya akan melupakan Cila dengan cepat. Nah gitu dong Pak, senyum. Kan ganteng. Udahlah Pak, lupain si Cila aja. Cewek matre mah gitu. Kami juga berterima kasih sama Bapak, karena tanpa Bapak mungkin kami nggak tahu tentang info ini. Ya sudah, kalau begitu kami pergi dulu ya Iya, Pak. hati-hati di jalan ya. Kalian semangat jalani hidup kalian. Saya harap kalian gak mengalami hal yang sama. Dia berbicara sudah terlalu banyak, maka akan kubuat dia tak bicara sedikit pun. Sepertinya kematian akan lebih cepat datang dari yang diperkirakan. Benar-benar mengecewakan. Bosen nih, telepon mereka deh. Halo fans-fans gue. Hai teman-teman. Kalian pada kangen kah? Iya nih, kangen. Enak kah? Bagian apa bro? Apa? Belilah kau, gak usah minta-minta. Emang makan mulu kerjaan lu? Kenapa kau minta-minta Kok terus? makan apa itu? Kok kayak enak ya? Ini juga pasti mau minta kau. Belilah Guys, sendiri. gue udah dulu ya, soalnya ada urusan. Oke. Oh ya Oke, udah, oke. nanti kita telepon lagi. Perasaan dari tadi kau makan terus? Apa enggak capek? Bilang aja kau mau. Tahu aja kau. Aku ke rumah enggak ada kan. Udah gue di sini ya. Kenapa udah dulu ya? Oh iya, gue baru ngapain lo di luar rumah sendirian? Gak tahu. Ayolah, nggak bakal. Oh ya, guys. Gue lagi Gue pengen ada dulu udara ya. sejuk Pengen. aja. Ada Kenapa? skandal. Oh iya ya, gue lupa. Gue lihat lah. Gue juga belum selesai bocor. Aduh, gue juga belum selesai. Udah deh. Udah dulu ya guys. Oh iya ya, gue belum lupa. selesai. Ya udah dulu ya. Bye bye. Gue pikir udah. Duh, dasar. Dilihat dari bau-baunya sih kelihatan orang kaya. Semoga aja dia ngeborong. Saya cuma mau beli ini. Ini berapa? Jangan sampai kemahalan ya. Saya cuma beli kopi. Aduh, padahal penampilannya kayak udah mau ngeborong. Ternyata cuma beli kopi. Memangnya kenapa kalau saya cuma beli kopi? Itu urusan saya dong. Udah bagus loh saya mau beli. Daripada saya cuma mampir kan gak beli-beli. Baru jadi kasir di Yumar aja udah belagu banget. Saya mampir ke sini cuma karena haus, bukan karena mau ngeborong Yumart lu yang gak seberapa ini. Saya bisa aja loh beli harga diri lo. Gak jadi, saya gak jadi beli kopi tuh. Minum tuh kopi. Kenapa lo bisa di sini? Memangnya kenapa kalau gue ada di sini? Lo pikir gue udah mati gitu? Biasanya lo yang ngajak gue ke sini. Sekarang pas gue ke sini lu ngusir gue. Bukannya rumah lu rumah gue juga ya? Atau lu udah nemuin pengganti? Gak nyangka sih bangkai tua bisa secepat itu gangguin gue. Gue gak ada waktu buat ladenin sampah kayak lo. Jadi gue punya pilihan buat lo. Lo gabung di organisasi gue dan lo selamat, atau lo bantuin organisasi yang gak ada gunanya itu. Cuy, sampai kapanpun gue gak pernah sudi gabung di organisasi sampah lo itu. Orang kayak gue gak berhak masuk di organisasi yang mendorong kejahatan. Tapi kalau orang kayak lo, wajib. Perempuan munafik dan tak punya hati wajib masuk ke situ. Jangan biarkan orang lemah hidup. Mereka pantas. Ayo. Gak disangka lo ternyata berani juga ya sama gue. Ini salah satu akibat lo berani ngomong gitu. Organisasi kejahatan akan membiarkan orang lemah hidup dengan tenang. Organisasi kejahatan